Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi dan juga implementasinya pada codingan. Sebelum kita masuk ke implementasi codingannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi. Apa sih kriptografi? Nah, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak. Nah, dalam konteks pembelajaran, kriptografi digunakan untuk memahami bagaimana sebuah pesan dapat disamarkan dan dikembalikan lagi ke bentuk aslinya menggunakan aturan tertentu. Nah, dalam kriptografi terdapat dua istilah. Nah, penting yaitu yang pertama, plain text yaitu pesan aslinya masih dapat dibaca. Yang kedua itu ciphertext yaitu pesan yang telah disamarkan sehingga tidak dapat dipahami tanpa kunci. Nah, selanjutnya itu ada enkripsi dan deskripsi. Nah, apa sih enkripsi? Nah, enkripsi itu adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext dengan menggunakan suatu algoritma dan kunci. Nah, proses ini bertujuan agar isi pesan tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak lain. Nah, selanjutnya deskripsi. Deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text menggunakan kunci yang sama. Nah, selanjutnya yaitu ada kriptografi simetrik. Nah, kriptografi simetrik adalah metode kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan juga deskripsi. Artinya, kunci yang digunakan untuk mengamankan pesan juga digunakan untuk membukanya kembali. Nah, ciri-ciri utama dari kriptografi simetrik yaitu pertama itu menggunakan satu kunci. Yang kedua yaitu proses enkripsi dan deskripsi relatif cepat. Yang ketiga, keamanan bergantung pada kerahasiaan kunci. Nah, selanjutnya itu ada kriptografi klasik. Kriptografi klasik merupakan teknik kriptografi awal yang menggunakan metode sederhana seperti pergeseran huruf atau penggantian karakter. Nah, meskipun tingkat keamanannya rendah, kriptografi klasik sangat penting sebagai dasar pemahaman konsep kriptografi modern. Nah, salah satu algoritma kriptografi klasik yang paling mudah dipahami dan banyak digunakan dalam pembelajaran adalah Caesar-Shepard. Nah, apa sih algoritma Caesar-Shepard itu? Nah, Caesar-Shepard adalah algoritma kriptografi klasik yang bekerja dengan cara menggeser setiap karakter pada plain text sejauh nilai kunci tertentu. Nah, algoritma ini dinamakan Caesar-Shepard karena digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan pesan militer. Nah, contoh sederhananya yaitu plain text-nya itu ABC. Nah, kuncinya itu 3. Nah, maka ciphertext itu A itu berganti jadi D, B-nya berganti jadi F, dan C-nya menjadi F. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi codingannya. Nah, di sini saya sudah membuka codingannya. Nah, di mana di sini saya membuat dua file yang bernama index.php dan juga process.php. Nah, di mana di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu index.php-nya. Nah, di sini terdapat deklarasi doctype HTML-nya, yang dimana di sini menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Dan juga di sini menggunakan bahasa utama itu dalam bahasa Indonesia. Nah, masuk kita ke bagian codingan head-nya, yang dimana codingan head ini bertujuan untuk membuat tampilan lebih responsif dan juga menyesuaikan ukuran layar. Dan di sini terdapat judul atau titel, yaitu program enkripsi dan deskripsi. Nah, juga judul halaman itu tampil di tab browser. Nah, di sini kita masuk ke style CSS-nya, di mana style CSS-nya ini terdapat body, card, H1, label, text area, input, kemudian text area input juga, note, begin group, dan button hover. Nah, ini CSS ini berguna untuk mempercantik tampilan pada webnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian uh, codingan body-nya, yang dimana codingan body ini merupakan dalam div class card ini merupakan pembungkus utama form agar tampil seperti kartu. Nah, kemudian di sini terdapat hidden satu, selamat datang di program enkripsi dan deskripsi Caesar-Shepard, atau ini judulnya. Nah, di sini terdapat form action, yaitu data itu dikirim ke process.php, dan di sini kita menggunakan method post. Nah, di mana method post ini merupakan data aman dan tidak tampil di URL. Nah, kemudian di sini terdapat input text. Nah, di mana input text ini digunakan untuk memasukkan pesan asli atau pesan terenkripsi.
Nah, kemudian di sini kita ada input key, di mana input key ini kita key itu berupa angka dari 0 sampai 25, kemudian sesuai konsep Caesar Shipper atau pergeseran alfabetnya. Nah, kemudian di sini ada tombol aksi, di mana tombol aksi ini ada dua, yaitu tombol enkripsi dan juga dekripsi, yang dimana untuk membedakan proses enkripsi dan deskripsinya dan dekripsinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian proses .php. Nah, dalam proses .php sama di sini kita juga menggunakan function yaitu Caesar Shipper yang dimana itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi Caesar Shipper yang menggunakan parameter uh, st dollar text, dollar k. Yang dimana dollar text itu digunakan untuk teks yang akan dienkripsi atau didekripsi, sedangkan k itu nilai pergeseran hurufnya. Lalu di sini ada normalisasi k, yaitu dengan yaitu membatasi nilai k agar selalu berada dalam rentang 0 sampai 25. Nah, di sini juga terdapat proses pergantian karakter yang dimana proses ini setiap huruf satu per satu itu mencari huruf A sampai Z, kemudian diproses satu per satu, lalu karakter selain huruf angka spasi simbol itu tidak diubah. Nah, juga di sini juga menentukan huruf besar. Nah, di sini juga menentukan huruf besar atau kecilnya juga. Nah, di sini ada rumus Caesar-Shipper, yang dimana rumus Caesar-Shippernya di sini mengubah huruf menjadi kode ASCII, kemudian huruf digeser berdasarkan K, kemudian yang plus 26 ini untuk mencegah hasil negatif, dan persen 26 ini menjaga agar tetap dalam alfabet. Nah, rumus ini tuh berlaku untuk enkripsi dan dekripsinya. Lalu ini ada inisialisasi variabelnya, yang mana digunakan untuk menyimpan jenis aksinya, teks input, key, hasil proses, dan pesan error. Kemudian di sini ada pemeriksaan request post-nya, yaitu mengecek apakah form dikirim dengan tombol enkripsi atau dekripsi. Dan juga mengambil data dari form. Nah, di sini juga mengambil data dari form, yaitu mengambil teks dan key dari form. Nah, di sini juga ada validasi key, di mana if key ini itu mencegah input key di luar batas, atau jika salah maka ditampilkan pesan error gitu. Nah, kemudian di sini ada proses enkripsi dan dekripsi. Nah, di mana di sini memanggil fungsi Chester Shipper dan key positif. Nah, di sini juga menyimpan hasil ke output teksnya. Nah, di sini terdapat juga yang untuk dekripsinya, yaitu ini sama, yaitu pergeseran dilakukan ke arah berlawanan, yaitu prinsip Caesar Shipper itu menggunakan fungsi yang sama yang digunakan. Nah, kemudian di sini redirect jika akses tidak sahnya di sini. Kemudian di sini ada bagian HTML-nya, yang dimana ini menampilkan judul halaman aslinya, itu hasil Caesar Shipper, kemudian tampilan CSS-nya. Nah, tampilan CSS ini untuk mempercantik tampilan pada webnya supaya lebih menarik. Nah, selanjutnya, nah di sini ada uh, div class card-nya sama seperti tadi, yang dimana kita menampilkan membungkus konten itu agar rapi. Nah, di sini. Kemudian di sini ada heading satunya juga, itu hasil. Nah, di sini juga ada menampilkan judul dinamis, ya, seperti hasil enkripsi dan hasil dekripsi. Nah, selanjutnya juga ada penanganan error, dan juga di sini juga menampilkan key yang digunakan atau informasi key kepada pengguna. Kemudian menampilkan eh, teks asli, yaitu menampilkan teks sebelum diproses gitu, dan juga tidak bisa diedit. Nah, di sini juga terdapat menampilkan hasil enkripsi atau dekripsinya. Jadi menampilkan hasil Caesar Shipper-nya. Nah, langsung saja kita akan mencoba menjalankan hasil codingan kita pada browser. Nah, sebelum kita ke browser, kita harus menghidupkan XAMPP kita terlebih dahulu.
Nah, di sini kita klik tombol start pada Apache. Tunggu sampai dia hijau. Nah, kemudian setelah itu kita pergi ke browser. Setelah kita sudah menghidupkan XMPP-nya tadi, kita akan langsung pergi ke browsernya. Di mana browser ini teman-teman bisa mengetikkan http titik dua slash dua kemudian local host kemudian slide. Nah, nama folder teman-teman yang sudah teman-teman buat di dalam folder XMPP-nya. Lalu slash lagi, nah ini nama filenya. Itu di sini kita menggunakan index.php. Lalu teman-teman tinggal enter. Nah, di sini tertampil nih webnya, yaitu dengan judul Selamat datang di program enkripsi dan dekripsi Caesar Cheaper. Nah, di mana teman-teman bisa menginputkan, memasukkan teks dan juga memasukkan key, yaitu dari 0 sampai 25. Nah, di sini terdapat tombol enkripsi dan juga tombol dekripsinya. Nah, di sini saya akan mencoba masukkan nama saya sendiri, yaitu Nisa Rahmadani. Nah, di sini saya akan masukkan key-nya itu 2. Nah, lalu kita akan mengklik tombol enkripsi. Nah, di sini terjadi pergeseran ya dari dari N menjadi P, itu pergeserannya itu sebanyak 2 huruf ke kanan atau ibaratnya ditambah gitu. Nah, di mana sini saya menggunakan kayaknya itu 2. Jadi N itu menjadi P, I itu menjadi K, S menjadi U, A-nya menjadi C, R-nya menjadi T, jadi begitu seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik tombol kembali. Nah, di sini juga bisa kita masukkan juga nama kita lagi. Jadi kita akan tahu perbedaan dari enkripsi dan juga dekripsi. Lalu kita masukkan key-nya itu 3. Nah, di sini kita akan mengklik tombol dekripsinya. Nah, di tombol kripsi ini kita menggunakan kayak itu digunakan 3. Nah, teks aslinya nama saya itu Nisa Ramadhani. Nah, hasil dekripsinya itu pergeseran 3 huruf ke sebelah kiri atau kayak dikurang gitu. Nah, di mana hasil dari nama saya itu N menjadi K hasil dekripsinya, I menjadi F, S menjadi P, A menjadi X, R menjadi O. Nah, begitu seterusnya sampai I menjadi M. Nah, jadi kesimpulannya itu enkripsi sama dekripsi ini atau algoritma Caesar-Cheever ini merupakan pergeseran alfabet, yaitu sama-sama pergeseran tetapi bedanya enkripsi itu dia pergeserannya ke kanan atau ditambah, sedangkan dekripsi itu pergeserannya itu ke kiri atau dikurang. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi menambah wawasan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.